agar kabinet Prabowo saat ini membongkar semua yang punya rekam jejak keterlibatan dugaan KM 50, betul? Wabil khusus parpol utamanya, kita minta agar Joko Widodo diseret ke pengadilan, betul? Siap seret Jokowi, siap! Terkait soal FPI sebenarnya ini dari dulu Gus Dur sudah mengatakan bahwa organisasi ini adalah organisasi bajingan. Bahkan pentolannya atau dedengkotnya Rizik Syihab, Gus Dur juga pernah menyampaikan bahwa kalau negara ini mau aman, maka tangkap Rizik Syihab. Tetapi tidak ada satupun juga pemimpin yang berani melakukan, terutama di era Pak SBY ya. Karena pernyataan itu dikeluarkan oleh Gus Dur pada saat SBY menjadi pemerintah atau menjadi presiden. Malah kala itu posisi Rizik Syihab dan FPI sangat kuat di zamannya SBY. Nanti di periode Jokowi kemudian FPI ini digobuk habis-habisan melalui gerakan pemuda Ansor dengan seluruh jaringnya di lapangan. Itu berjuang keras bagaimana supaya FPI ini dinyatakan sebagai ormas terlarang. Tetapi ternyata kemudian karena itu FPI ini sangat dendam terhadap Pak Jokowi. Ada satu kesalahan dulu karena saat mereka dinyatakan ormas terlarang, orang-orangnya tetap dibiarkan berkeliaran. Coba kala itu, mulai dari Rizik Syihab, Bahar Smai, CS, dikerangkan semua, maka otomatis negara ini akan aman. Tidak sampai sejauh ini aksi-aksinya dan pasti mereka akan putus asa dalam membangun agendanya terkait dengan sistem khilafah atau NKRI bersyariah. Jadi apa yang dia lakukan ini hanyalah cari panggung sebenarnya. Berupaya bagaimana supaya Prabowo melirik mereka dengan menjadikan Jokowi sebagai sasaran empuk. Didasari memang oleh dendam, ya biasalah. Pola kerja mafia-mafia, ya seperti ini. Bagaimana menekan orang supaya orang ini takluk. Dan itu yang sementara dia mainkan ke Prabowo, menekan Pak Prabowo supaya Jokowi dan seluruh antek-anteknya katanya diseret, dimasukkan ke dalam buih. Nah, seperti apa pernyataan lengkapnya ini aksinya hari Jumat pentolan FPI di Jakarta. Sebelum saya membacakan pernyataan sikap dari DPD FPI DKI Jakarta kepada para jamaah dan peserta semuanya untuk mendekat, karena setelah pernyataan sikap insya Allah akan ada penyampaian yang akan disampaikan oleh Habib Muhammad bin Husain Al-Attas. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap DPD FPI DKI Jakarta nomor 01/DKJ-10.07.45 tentang pembunuhan terhadap 6 penduduk sipil pengawal ulama. Sehubung belum tegaknya keadilan dalam peristiwa pembunuhan terhadap 6 penduduk sipil pengawal ulama di KM 50 Tol Jakarta Cikampek pada tanggal 7 Desember 2020 atau pembunuhan KM 50. Dengan ini kami menyatakan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa peristiwa pembunuhan terhadap 6 penduduk sipil pengawal ulama di KM 50 Tol Jakarta Cikampek pada tanggal 7 Desember 2020 tidak dapat dipisahkan dalam rangkaian peristiwa yang terjadi sebelumnya dan juga rangkaian peristiwa yang terjadi setelahnya, sehingga peristiwa pembunuhan tersebut dapat dikonstruksikan sebagai sebuah peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan motif penghancuran dan pemusnahan kelompok bangsa dengan melakukan serangan yang meluas dan sistematik. 2. Bahwa kami menuntut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM
untuk melakukan penyelidikan yang komprehensif terhadap rangkaian peristiwa sebelum, pada saat, dan juga setelah pembunuhan KM 50, serta memeriksa dan memintai keterangan seluruh pihak yang terlibat dan mengalami rangkaian peristiwa tersebut sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. 3. Bahwa untuk melaksanakan penyelidikan tersebut sebagaimana poin 2 di atas, maka kami meminta Komnas HAM untuk segera membentuk tim ad hoc yang melibatkan unsur masyarakat agar penyelidikan tersebut berjalan secara transparan dan berkeadilan. 4. Bahwa kami meminta kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan perhatian khusus dan menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM berat dalam pembunuhan KM 50 dan pelanggaran HAM berat di masa lalu yang tidak pernah diselesaikan oleh rezim sebelumnya. 5. Bahwa kami mengajak lembaga pejuang, para aktivis HAM dan seluruh masyarakat pencinta keadilan untuk bersama-sama melawan segala bentuk kezaliman dan kesewenang-wenangan. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan. Atas segala perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib. Jakarta, 10 Januari 2025. Hormat kami DPD FPI Jakarta, tertanda tangan Habib Zain bin Omar Alatos, Ketua Tanfizi DPD FPI DKI Jakarta, Habib Haziq Al-Haddad, Sekretaris DPD FPI DKI Jakarta. Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Saya mau tanya semua yang hadir di sini, siap lanjutkan untuk menegakkan keadilan? Siap lawan kezaliman? Takbir! Jawab yang keempat. Kasus KM 50, saya mau tanya, itu zalim atau tidak? Zalim atau tidak? Zalim atau tidak? Makanya hari ini kita datang ke Komnas HAM, kita ingin mengingatkan proses yang sudah Komnas HAM lakukan itu berdiri dengan dasar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99, yang mana dari hasil investigasi yang dilakukan belum tuntas karena hanya mengelompokkan pelanggaran yang terjadi pada KM 50 hanya sekedar pelanggaran HAM saja, padahal yang terjadi adalah pelanggaran HAM berat. Makanya hari ini kita datang, kita ingin menuntut Komnas HAM dengan kepengurusan yang baru untuk membawa ke nomor Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 agar bukan hanya berhenti kepada pengadilan biasa, tapi harus ditegakkan pengadilan HAM. Betul? Betul? Takbir! Saya mau tanya, apa cukup cuma dengan pengadilan biasa? Apa cukup dengan pengadilan biasa? Apa cukup dengan pengadilan biasa? Makanya saudara, ini aksi bukan pertama kali, tapi ini adalah tahlil Jumatan KM 50 yang akan tiap hari Jumat kita adakan. Setuju? Siap hadir setiap Jumat? Siap tahlilan setiap Jumat? Takbir! Saya teringat saudara, ada ungkapan mengatakan, sejak kapan di Indonesia pelanggaran HAM bisa ditegakkan? Katanya pelanggaran-pelanggaran HAM nggak pernah berhasil ditegakkan. Saudara, saya hanya ingin ingatkan dalam ayat al-suci Al-Quran, dalam surat Muhammad ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walladzina kutilu fi sabilillah fala yudillahum a'malahum. Allah Subhanahu wa taala berkata, berfirman dalam ayat suci Al-Quran, walladzina kutilu fi sabilillah, orang-orang yang gugur di jalan Allah, fala yudillallahu a'malahum, niscaya Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Artinya apa saudara? 6 syuhada insyaallah akan menjadi pintu masuk, semua pelanggaran HAM akan terbongkar di dunia saat ini saudara. Siap berjuang untuk membongkar pelanggaran HAM, siap terus berjuang. Artinya saudara, kita ingin meminta agar kabinet Prabowo saat ini membongkar semua yang punya rekam jejak keterlibatan dugaan KM 50. Betul? Wabil khusus pokok utamanya, kita minta agar Joko Widodo diseret ke pengadilan. Betul?
Siap syarat Jokowi. Tangkap Jokowi. Oke, saya kira kita sudah mendengar ya seperti apa kebulatan tekad mereka untuk memenjarakan Pak Jokowi. Tetapi sekali lagi, apa yang dia lakukan ini bukanlah sesuatu yang serius. Sesungguhnya yang dia mau tarik adalah simpatinya Pak Jokowi, Pak Prabowo. Jadi mereka berharap dengan menekan Pak Prabowo, menjadikan Jokowi sebagai sasaran, itu akan membuat Pak Prabowo lunak hatinya dan mau menerima keberadaan mereka. Dan itu jauh lebih berbahaya kalau misalnya Pak Prabowo betul-betul masuk di dalam perangkap yang dimainkan oleh para kadrun-kadrun biadab ini. Nah, untungnya Pak Prabowo ini adalah orang yang pernah berkecimpung di militer, dan orangnya militer yang cerdas, yang mengelola pasukan. Sehingga saya yakin apa yang mencoba dimainkan oleh Rizik Syihab ini, paling Pak Prabowo ketawa-ketawa di belakang layar, karena sudah tahu maksudnya apa kan, dan pasti secara terukur dia akan menanganinya dengan baik. Saya kira demikian sahabat, mudah-mudahan informasi ini ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.